warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini untuk kehadiran saya minta tolong ke sekretaris yang nanti absen, siapa yang nggak berangkat dan siapa yang berangkat. Lanjutkan untuk tugas yang kemarin, yaitu saya kasih tugas sekalian hafalan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Silakan untuk yang selanjutnya maju ke depan untuk mensetorkan hafalannya. Nabil, silakan. Kamu kursi dulu. Bisa enggak? Ayat 59 surat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian ayat yang selanjutnya Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Lanjutkan materi yang pertemuan selanjutnya, yaitu sekarang tentang memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 60. Kalian kan definisi Al-Quran saya juga belum jelaskan. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu secara terus-menerus, jadi tidak terputus. Dan membacanya bernilai ibadah. Sebelum kita tahu yang seperti sekarang, Quran yang mushaf seperti ini, Quran itu dulu bentuknya tercecer. Jadi ketika Nabi menyampaikan yang menulis ayat Quran ketika waktu diturunkan, kan ada sekretaris Nabi namanya Zaid bin Harithah. Itu ketika Nabi menerima wahyu, kemudian yang menulis ayat Qurannya itu kan Zaid bin Harithah di seadanya tempat. Misal ketika di situ adanya daun lontar atau daun lontar itu ya daun, itu bisa di daun. Adanya pelepah kurma, tulisnya di pelepah kurma. Adanya di tulang belulang hewan, tulisnya di tulang belulang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian para penghafal Al-Quran itu mulai pada gugur dalam syahid dalam perang. Akhirnya di era Abu Bakar ada rencana penyusunan mushaf Al-Quran, tapi belum terrealisasi. Terrealisasi kapan? Setelah masa Khalifah Umar bin Khattab baru terrealisasi. Kemudian dikembangkan lagi di zaman di era Utsman bin Affan. Nah, di era zaman Utsman bin Affan, ketika mushaf disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan, itu kita kenal dengan istilah mushaf Utsmani atau yang bukan lagi yang ada di pondok, yang warna hitam, tahu nggak? Biasanya mushaf Utsmani dengan ini Quran Kudus itu tanda bacanya atau berhentinya wakofnya itu berbeda. Biasanya di sini wakof, di Quran Utsmani itu tidak wakof. Nah, itu sih gimana? Tidak apa-apa, karena yang namanya qori atau imam baca Quran itu kan ada 9, ada qiraah masal bukan 9.
10 kiroat nasyroh, ada 10 imam yang meriwayatkan bacaan Al-Quran kayak gitu. Dan untuk kita di Indonesia itu rata-rata pakai ajarannya Imam Hafiz ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau ada yang bacaannya seperti ini, wadduhai wadlaili idza sajid. Kalau kita dengar aneh nggak? Aneh, karena kita tidak terbiasa dengan bacaan seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak salah, itu ada dari riwayat imam lain. Kalau kalian ingin belajar kiroah sama kiroah nasyroh, cari pondok pesantren yang memang benar-benar pondok Quran, di situ mengajarkan tentang bacaan kiroah sama. Banyak kok, silakan cari informasi tentang pondok Quran. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab dari zaman Kanjeng Nabi, mulai turun wahyu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Bedanya dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain kayak Injil, kemudian Zabur, Taurat, itu beda negara, beda bahasa. Misal Injil di Indonesia bahasanya Indonesia, Injil di Inggris bahasanya Inggris, Injil di Arab bahasanya Arab. Tapi kalau Quran entah itu di Arab, di Inggris, di Indonesia bahasanya tetap sama Arab dan tidak pernah berubah lafalnya, tidak pernah berubah isinya. Itulah salah satu keistimewaan Quran sampai sekarang. Quran kemudian tertulis pada masa mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Pada bab ini terdapat 2 ayat yang menjadi inti materi, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Nahl ayat 64. Kedua ayat ini berhubungan dengan kehidupan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Kemudian Al-Quran pun istimewanya apa? Salah satunya bahkan orang kafir Quraisy pun dulu ketika membaca Quran itu mereka takjub dengan bahasanya. Kok ada ya kita kok dengan bahasa seindah ini? Mungkin kalian belum memahami apa sih indahnya, gimana sih, jadi apa sebaik. Karena kalian sudah terbiasa. Bagi orang yang pertama kali dan kemudian membaca maknanya, itu mereka takjub, kok bisa ya bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab ilmiah, bukan bahasa Arab keseharian. Jadi bahasanya itu bahasanya ini. Kemudian suratnya ada 114 dengan ayat 6666. Makanya orang yang punya niat saja, niat menghafal Quran saja, itu sudah dapat pahala yang lebih merealisasikannya. Tapi ketika merealisasikan, ketika kamu sudah terjun menghafal Quran, itu tidak boleh sampai terputus di tengah jalan, meskipun ada banyak hal yang membuat kamu memaksa untuk memutuskan. Itu pasti ya, entah itu sakit, entah itu mungkin ada masalah ekonomi apa dan sebagainya, pasti. Kemudian kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya. Kamu mengaku cinta Rasul tapi tidak pernah melakukan sunnah-sunnahnya, sama saja bohong. Kamu mengaku jadi orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak mengakui kebenaran yang dibawa Rasul, sama saja. Terus seperti itu. Kemudian di sini saya garis bawah di sini, dan pemimpin kita. Kategori pemimpin ulil amri itu orang yang menjadi, saya kasih contoh presiden misalnya. Selagi peraturan presiden itu tidak merugikan rakyat, kita wajib menaatinya, wajib mematuhinya. Itu seperti itu. Kemudian dan ketaatan itu mutlak, harus wajib, kalau bisa ditawar. Mau nggak mau harus. Kalau kamu ingin jadi manusia yang taat, manusia yang tawar, maka kamu harus taat. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga rahmat bagi semua orang. Nah, setiap manusia pasti terjadi lah yang namanya kontra dan pro, perselisihan pemikiran itu pasti. Kalau tidak didasari dengan pedoman Quran, manusia akan seenaknya sendiri membuat hukum sendiri. Itu makanya hukum di Indonesia pasti ada dasarnya, sampai seperti ada dasar Qurannya. Kayak tindak pidana apapun, kayak misal contoh mencuri itu di Quran itu sebelum ada hukum undang-undang dasar di Indonesia sudah ada hukum di Quran seperti itu. Jadi yang namanya Al-Quran memang pedoman bagi kita semua, nggak bisa ditawar isinya. Kamu nggak bisa mencari apa sih yang bisa hukum ini dibuang aja, kenapa? Nggak bisa. Quran udah dari dulu, dan itu salah satu keistimewaan atau mukjizat Quran yang sampai sekarang tetap sama. Pada hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.